Hai, saya Rudi Positam. Selamat datang di channel Positam, channel YouTube yang akan membahas berbagai hal dari sudut pandang kartu tarot. Oke, saya akan mulai menjawab pertanyaan-pertanyaan yang sudah masuk ke kolom komen di video saya sebelumnya. Terima kasih atas respon dari kalian semua, karena berkat respon kalian maka video ini terbuat. Kita akan bahas satu persatu pertanyaan dari kalian. Oke, saya menggunakan kartu tarot muka dan juga Mystical Wisdom Oracle Card. Pertanyaan pertama itu datang dari Siswanto. Ini dia pertanyaannya. Jawabannya adalah, sebelum saya membuka kartu ini, tarot, ya. Takdir tidak mengenal zodiak, ya. Tapi zodiak menentukan karakter seseorang untuk bisa melewati dan menghadapi sebuah cobaan hidup dari Tuhan, tentunya Sang Pencipta alam semesta. Nah, cobaan hidup ini bisa berupa kesedihan, kekecewaan, kepedihan, bahkan kebahagiaan pun merupakan cobaan hidup buat kamu. Ya. Saya punya kenalan seseorang dengan zodiak Scorpio. Dia cukup tangguh menghadapi segala cobaan yang Tuhan berikan. Bahkan berani open ke orang tua bahwa dirinya berbeda. Jelas, mereka adalah, atau dia adalah orang Scorpio dengan kekuatan superpower, ya, berani menanggung segala resiko dan berani menghadapi segala cobaan, hinaan dan sebagainya. Karena menurut saya, seseorang yang berzodiak Scorpio ini adalah sosok yang ambisius, tekun, pekerja keras, rendah hati, memiliki prinsip dan juga insting yang kuat. Tapi memang tidak semuanya memiliki sifat positif. Beberapa sifat negatif dari Scorpio yang saya ketahui, ya, ini jauh dari sifat pesimis, ya. Jadi yang seperti yang saya katakan tadi, sifatnya sebenarnya jauh dari pesimis, ya. Yang saya tahu sih, Scorpio itu cenderung posesif, kemudian cemburuan, suka ngatur, gila hormat. Bahkan saya sering lihatnya sih agak insecure. Nah, mungkin insecure-nya ini ketika mereka merasa kecewa, sedih, dan sebagainya. Oke, jadi buat Siswanto, saya sudah mendapatkan satu buah kartu. Face your fear. Face your fear. Ketakutan, kesedihan, dan kekecewaan yang kamu alami selama ini adalah sisi gelap dari diri kamu. Maksud dari sisi gelap ini bukan sisi kelam, tapi lebih kepada bahwa keresahan yang kamu alami selama ini menutup keberanian dan kekuatan kamu yang sesungguhnya. Itu dia, kekuatan dari seorang Scorpio. Jadi itu, apa yang kamu alami ini menutup segalanya. Jadi, semua yang kamu alami harus kamu lawan. Karena ada sesuatu yang indah jika kamu lawan. Bukan hanya dengan kebaikan, tapi menerima dan bangkit kembali dari keresahan dan sebagainya. Jadi, itu adalah perlawanan dari kamu. Oke, Siswanto, mudah-mudahan apa yang saya sampaikan cukup membantu. Baik, itu tadi pertanyaan dari Siswanto. Dan kita beralih ke pertanyaan berikutnya dari Koma. Ini dia pertanyaannya. Saya sudah dapatkan 4 buah kartu, ya. Karena tadi saya shuffle terlalu lama, jadi sebaiknya saya langsung buka saja. Oke, The Sun, Six of Swords, The Lover,
and the star. Pertanyaannya, dulu saya pernah ditinggal nikah, kemudian dekat lagi sama cowok, tapi dia sepupu aku. Kita saling jatuh cinta, tapi dia sudah punya pacar. Apakah dia dan pacarnya akan langgeng dan menuju ke jenjang berikutnya? Jika mereka menikah, apakah saya akan mendapatkan pengganti dia? Aduh. Koma. Pacaran dengan sepupu itu nggak masalah. Bahkan menikah dengan sepupu itu juga menurut sebagian besar agama diperbolehkan. Tapi, untuk kesehatan dan calon keturunan kamu, sebaiknya menikah itu dengan sepupu jauh, jika memang jodoh kamu adalah sepupu kamu. Dari kartu ini, yang saya dapatkan mengenai sepupu kamu itu, sebaiknya kamu jangan terlalu jauh atau dalam menyimpan perasaan cinta kamu. Karena saya takutnya kamu akan mengalami kesedihan mendalam ketika mereka akhirnya menikah. Ya. Kalaupun kamu melanjutkan hubungan itu, maksudnya kamu dengan sepupu kamu, banyak sekali halangan yang akan terjadi. Artinya banyak yang tidak setuju dengan hubungan kamu tersebut. Ya. Nah, asmara kamu berikutnya di 2021 itu merupakan titik awal untuk memulai asmara baru. Jadi selama tahun 2020 ini, kamu jangan pernah menyerah dan putus asa. Ya, karena semua akan ada waktunya. Tidak semua orang memiliki takdir mendapatkan jodoh yang cepat. Ya. Bisa jadi kamu agak lambat mendapatkan jodoh. Tapi setidaknya saya melihat tahun depan akan ada titik terang buat kamu. Tentunya soal asmara. Oke? Jadi, dengan sepupu kamu sebaiknya jalani apa adanya saja. Jangan terlalu dalam. Oke? Setuju, Koma? Oke, kita ke pertanyaan berikutnya. Baik. Gali menanyakan, saya lagi mempersiapkan yang telah lama saya impikan, yaitu karir. Bagaimana peluang saya dan apa lagi yang perlu saya persiapkan? Saya sudah mendapatkan 5 of Swords, 6 of Cups, Magician, 7 of Wands, 10 of Wands, Queen of Wands, Angel of Miracles. Ya, kartu ini bercerita bahwa kamu mengalami hal yang berulang. Lamaran interview nggak ada kabaran. Nggak ada kabaran. Jadi lamaran interview nggak ada kabar dan itu repeat. Ya. Tapi saya melihat itu tidak menyurutkan tekad dan kepercayaan kamu bahwa akan ada hal baik yang akan kamu raih dari perjuangan ini. Ya, saya lihat kamu energik dan percaya diri. Ya. Keren itu. Hal baik yang disampaikan oleh Mystical Wisdom adalah apa yang sudah kamu lakukan selama ini adalah sebuah pembelajaran. Ambil sisi positif dari kegagalan sebelumnya, karena semua itu adalah persiapan buat kamu yang tidak kamu sadari selama ini. Ya, jadi apa yang kamu alami adalah pembelajaran secara tidak sadar oleh kamu. Tetaplah jaga semangat dan energi kamu itu. Maka, saya yakin ada sebuah keajaiban buat kamu dan akan ada perjalanan baru buat kamu. Entah ini di tahun ini atau tahun depan. Gali, jangan patah semangat. Kita beralih ke pertanyaan berikutnya. Halo, hai. Menanyakan, apakah tahun ini saya bisa menjalin hubungan yang serius? Baik, saya artikan ini adalah kamu jomblo, ya. Saya artikan kamu jomblo. Dari kartu ini terlihat bahwa kamu sering menjadi orang yang tersakiti oleh asmara. Ya. Kamu sudah memberikan jiwa dan raga kamu, tetapi kamu tidak mendapatkan apa yang kamu harapkan dari mereka. Kamu selalu tersakiti dan kamu
selalu mendapatkan status yang tidak jelas. Ya. Untuk tahun ini, sebaiknya lebih berhati-hati lagi. Jika ada orang yang mencoba mendekat ke kamu, atau kamu coba mendekati dia, kamu harus ingat pembelajaran tahun-tahun sebelumnya atau kejadian-kejadian sebelumnya. Agar kamu tidak tersakiti kembali oleh orang-orang yang berniat tidak baik ke kamu. Ya. Cari tahu dulu siapa dia, apa yang dia inginkan. Jangan kamu langsung memberikan seluruh jiwa dan raga kamu ke dia hanya karena ucapan manis atau gombalan dia. Ya, nggak apa-apa. Kalau nanti ada orang yang bilang, ih kamu sombong banget, jual mahal loh, terlalu cuek. Tapi ini demi kebaikan kamu. Ya, jadi sebaiknya tahun ini kamu menjadi single happy, ya, cuek saja, karena nanti akan ada waktunya, ya. Yang pasti entah tahun ini atau tahun depan akan ada waktunya kamu untuk mendapatkan orang yang benar-benar menjalin yang ingin menjalin cinta dengan kamu secara serius. Oke? Halo, hai. Pertanyaan berikutnya dari siapa? Oke, pertanyaan dari PLYEW. Rencana kerja di luar kabupaten. Apakah sebaiknya saya kos atau ambil KPR? Atas ini bercerita kamu cenderungnya untuk kos terlebih dahulu. Ya. Karena banyak hal yang bisa kamu lakukan dengan kos terlebih dahulu. Seperti kamu bisa banyak waktu untuk melihat rumah atau KPR yang sesuai dengan keuangan dan lokasi. Jadi tidak terburu-buru untuk mengambil KPR ya. Selain itu juga jika kamu memilih kos dengan harga yang terjangkau, aka murah, kamu bisa menghemat pengeluaran dan saya lihat memang akan ada keadaan urgent sehingga kamu membutuhkan uang banyak. Jadi kamu bisa punya simpenan untuk mengcover keadaan urgent tersebut. Jadi untuk sementara kamu kos dulu, karena jika kamu langsung KPR, kamu belum siap secara finansial dan juga mental. Terlebih ketika kamu ambil KPR-nya, tidak pikir panjang. Kamu akan menyesal kemudian. Oke. Ini dia jawaban untuk PLYEW. Gue nggak tahu bacanya gimana. Masih ada pertanyaan? Oke, masih ada. Pertanyaan berikutnya dari Usagi Sukino. Baik, Usagi Sukino, apakah saya bisa mendapatkan pekerjaan yang lebih baik dari sekarang? Karena saya rencana bulan Oktober ini akan pindah kerja. Oke. Pertanyaannya, apakah kamu sudah mendapatkan pekerjaan pengganti? Ya, kita anggap saja kamu sudah ada ya. Oke, ini kartu bakal cerita bahwa jika posisi kamu sudah mendapatkan pengganti kerjaan saat ini, maka bulan depan adalah bulan baik untuk kamu pindah ke tempat kerja baru. Ya, jelas di tempat kerja nanti kamu berikan yang terbaik, ya, karena good fortune ini mengatakan jika feeling kamu harus resign, itulah yang terbaik. Maka lakukanlah. Keputusan yang kamu ambil tersebut akan memberikan sebuah jalan buat kamu menuju ke hal yang lebih baik lagi. Ya, catatan, kayaknya nanti bos kamu perempuan. Oke, Usagi Sukino. Oke, cukup ya. Pertanyaan berikutnya adalah, anak saya usia 7 tahun pernah casting dan mendapatkan peran di TVC atau iklan TV. Pertanyaannya adalah, apakah anak saya ada bakat jadi artis atau rezekinya di entertain atau artis? Baik, saya akan jawab di episode berikutnya. Jangan kemana-mana, tetap setia di channel YouTube Paus Hitam.